Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, pada hari ini Bapak ingin membahas materi selanjutnya, bab 2 sub kedua pada halaman 28 dan 29 tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Jadi pada masa setelah Orde Baru. Nah, masa reformasi itu apa sih? Jadi suatu perubahan catatan kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru supaya menjadi yang lebih baik. Nah, di dalam perkembangan ini pada masa reformasi, latar belakangnya dulu munculnya reformasi. Yang pertama tujuan reformasi. 1. Reformasi politik bertujuan tercapai demokratisasi. Yang kedua, reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat. Nah, itu tujuan reformasi. Lalu tuntutan reformasi pada waktu itu yang disuarakan oleh mahasiswa. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya dan bawahan-bawahannya. Laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hapuskan dui fungsi ABRI, tegakkan supremasi hukum. Nah, ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, faktor pendorongnya apa muncul reformasi? Yang pertama adanya KKN, lalu adanya krisis mata uang rupiah, terus mahasiswa menginginkan perubahan pada waktu itu. Nah, itu latar belakang muncul reformasi. Lalu kronologinya apa sih berakhirnya Orde Baru? Jadi kronologi itu perjalanan waktunya ya. Perjalanan waktunya pada Orde Baru dari tanggal sekian sampai tanggal sekian nih pada tahun 1998. Yang pertama 22 Januari 1998 tuh pada waktu itu rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu 12 Februari 1998 Presiden Soeharto mengangkat Wiranto menjadi Panglima ABRI. 10 Maret 1998 Soeharto kembali terpilih menjadi presiden dan B.J. Habibie wakil presiden. 4 Mei 1998 harga bahan bakar minyak melonjak 71% yang diikuti dengan kenaikan tarif transportasi. 9 Mei Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G15. Lalu 12 Mei 1998 tragedi Trisakti menewaskan 4 orang mahasiswa. 13 Mei kerusuhan massa terjadi di Jakarta dan Solo pada waktu itu tanggal 13 Mei 1998. 14 Mei demonstrasi semakin bertambah besar dan merebak di hampir berbagai kota di Indonesia. 18 Mei Ketua MPR, DPR yang juga Ketua Partai Golkar Harmoko mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Lalu 19 Mei Presiden Soeharto berbicara di TVRI yang menyatakan tidak akan mengundurkan diri tetapi akan segera mengadakan perubahan kabinet, akan membentuk komite reformasi dan segera mengadakan pemilu serta tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Lalu 20 Mei 1998 Amin Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas karena dijaga ketat. 21 Mei yang terakhir 98 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9 dan Wapres B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia yang baru. Jadi setelah Presiden Soeharto mundur, lalu wakilnya menjadi Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.